Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video pada channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu pembahasan Murtadin Aceh, ya, tentang kejadian yang terjadi di Mekah atau di Ka'bah saat umroh, teman-teman sekalian, ya, saat ada orang-orang Indonesia yang naik haji, ya, dan saat dari seluruh dunia naik haji yang seharusnya mereka beribadah tetapi mereka baku tinju di situ, teman-teman sekalian, ya, mereka baku tinju. Nah, teman-teman, mari kita menonton apa yang menjadi tanggapan daripada Murtadin Aceh mengenai kejadian di Ka'bah tersebut. Berikut videonya. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengajak saudara semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Saudaraku semuanya, kita sudah melihat bagaimana orang yang melakukan umrah berantem, ya. Kenapa mereka bisa berantem di saat melakukan ibadah umrah? Apakah mereka tidak khusyuk dalam menjalankan ritual ibadah mereka, ataupun mereka saling senggol satu sama yang lain, atau jangan-jangan mereka lagi membahas sesuatu lalu pembahasannya itu melenceng dan temannya tidak terima, akhirnya terjadilah perkelahian. Nah, di saat terjadi perkelahian, Bapak Ibu, apa kata dunia? Nah, kadang kalau kita melihat bagaimana mereka beribadah umroh, ya, saat-saat ini Bapak Ibu, umroh itu sudah seperti hal yang memuaskan mereka, ya. Memuaskan mereka. Kenapa saya katakan hal yang memuaskan mereka? Karena di saat mereka melakukan ibadah, mereka itu bikin video. Nah, mereka selfie, mereka bikin video, lalu video itu mereka sebarkan seolah-olah mereka ingin menunjukkan kepada tetangganya, kepada teman, kepada sahabatnya, kepada orang kampungnya, kepada orang-orang dunia bahwa saya sudah umroh loh. Nah, saya sudah naik haji, saya sudah melakukan ibadah loh. Nah, akhirnya terjadilah hal ria di sini. Ya, mereka beribadah ingin menunjukkan kepada dunia kalau orang itu melakukan ibadah. Karena tidak semua orang itu bisa umrah, Bapak Ibu. Kenapa? Umrah itu menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Umrah itu menghabiskan banyak biaya, ya. Banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang mau melakukan umrah ataupun yang mau naik haji. Nah, tetapi sampai di sana, apa yang terjadi seperti video yang baru saja kita lihat. Nah, mereka mempertontonkan kebodohan mereka, ya. Di saat mereka ibadah, yang seharusnya ibadah itu bisa dilakukan dengan khusyuk, tetapi justru tidak ada kekhusyukan di situ. Nah, mereka berantem, mereka berkelahi, sehingga Bapak Ibu, mereka yang lagi berkelahi itu ditahan oleh kepolisian, ya. Polisi Arab Saudi telah menahan 2 jamaah umroh karena berkelahi di Masjidil Haram, kota Makkah. Perkelahian ini terjadi Kamis lalu di areal Sa'i. Dari rekaman video ditonton abalat.com, kedua jamaah baku hantam. Jamaah lain berusaha melerai keduanya. Polisi tidak membuka identitas kedua jamaah umroh berantem itu dan asal negara mereka. Polisi menyatakan akan memproses hukum keduanya. Akhirnya Bapak Ibu, yang tadinya mereka pamit sama keluarga, sama teman, sama kerabat, sama tetangga, mereka ingin melakukan ibadah umroh di tanah suci di Arab Saudi sana, nyatanya sampai ke sana mereka berantem. Lalu mereka ditangkap oleh polisi Arab Saudi dan selanjutnya kita tahu di mana tempat mereka sekarang. Apa yang terjadi? Jadi pembicaraan di masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang berkata, nah lo makanya kalau ibadah itu tidak perlu ditunjukkan, tidak perlu ria, cukup lo dan Allah lo yang tahu. Cukup lo dan Tuhan yang tahu, tidak perlu selfie-selfie, tidak perlu bikin video di sana.
Bahkan ada orang yang lagi ibadah jadi YouTuber di sana, Bapak Ibu ya. Nah, oleh polisi Arab Saudi tidak membuka identitas orang yang lagi berantem. Mungkin orang yang lagi berantem ini dianggap oleh polisi Arab Saudi anak kecil itu. Lihat aja mereka bagaimana mereka berantem rame-rame ya. Bukan rame-rame maksudnya Bapak Ibu. Mereka berantem berdua tapi yang lain melerai. Jadi itu sangat memalukan bagi daerah di mana orang yang lagi berantem itu berasal ya. Makanya oleh pihak kepolisian dari Arab Saudi tidak membuka identitas anak kecil yang lagi berantem yang tadi saudara lihat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, kita sangat bersyukur dan berbangga sekali dengan iman kekristenan. Maka saya selalu mengajak teman-teman, orang yang saya jumpai, orang yang saya kenal untuk melihat pribadi Yesus. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, iman kita diolok-olok, iman kita dihina, iman kita dicaci maki, iman kita ditertawakan, iman kita jadi bahan tertawaan orang-orang dunia. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti bagaimana Yesus Kristus mati di salib. Nah, kematian Kristus di salib itu menjadi bahan olok-olokan mereka. Karena mereka tidak memahami, benar-benar tidak mengerti untuk apa Kristus mati di salib. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setelah Kristus mati di salib dan dia bangkit, maka Rasul Paulus mengatakan kepada kita semuanya, sia-sia apa yang kami kabarkan, sia-sia apa yang kami ceritakan, sia-sia apa yang kita imankan, seandainya Kristus tidak bangkit setelah mengalami kematian. Inilah hebatnya iman kekristenan. Nah, mereka tidak bisa melihat keilahian daripada Yesus Kristus. Mereka hanya melihat kemanusiaan Yesus. Jadi mereka berpikir ketika manusia mati, Tuhan pun ikut mati di situ. Makanya Bapak Ibu, apa yang mereka pahami saat ini itu sama persis dengan apa yang saya imani sebelum saya percaya kepada Yesus. Apa yang mereka pahami, apa yang mereka mengerti tentang Kristus, itu sama sekali, sangat persis samanya dengan pemahaman saya sebelum saya mengenal Yesus. Tetapi setelah saya mengenal Yesus, saya terpukau sekali dengan pribadi Yesus. Ternyata apa yang saya tahu sebelum saya menjadi orang Kristen bertolak belakang setelah saya menjadi orang Kristen. Kenapa seperti itu? Karena para ustadz, kiai, alim ulama, Abdul Somad, Yahya Waloni, Kainama dan teman-temannya, Felixiau, Irana Handono dan juga mu'alaf-mu'alaf yang lain berkata, Yesus Kristus itu tidak mati di salib sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya, kata Al-Quran. Tetapi di ayat yang lain Al-Quran juga berkata, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini kata Isa Al-Masih sendiri, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 33. Saya ulangi sekali lagi, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Ini tidak mereka bahas. Ayat ini tidak mereka bahas, selalu dibahas oleh Muzir Sitomorang Nababan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, ketika mereka melihat Yesus mati di salib, mereka berpikir keilahian Yesus pun mati. Jadi mereka tidak bisa memandang dua sisi. Bahkan mereka berkata, kita menuhankan makhluk, kita menuhankan manusia. Nah, teman-teman sekalian, itulah penjelasan dari Bang Effendi Usman ya di channel Injil Habaget, teman-teman. Dan ini kita bisa belajar ya bahwa apa yang pernah terjadi semacam itu jangan sampai terjadi di kalangan Kristen. Kita harus menjaga, buktikanlah bahwa kita ini ajaran kasih. Ya, Alkitab catat kepada kita dalam Matius pasal 5 ayat 44, kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu ya. Jadi kita tidak boleh mengutuk, kita tidak boleh berkelahi, kita tidak boleh demo,
dan kita tidak boleh ya mengkafir-kafirkan orang lain ya. Tetap kita menjunjung tinggi nilai kasih ya. Maka saya dan saudara tetap berada di dalam damai sejahtera sukacita hari lepas hari. Terima kasih teman-teman sekalian. Biarlah video ini boleh menjadi berkat buat saudara-saudari sekalian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.